Saya rasa-rasa tidak mau khotbah, mau menyanyi aja begitu ya. Karena semangat tadi luar biasa saudara-saudara ya. Anak-anak choir mereka melayani dengan sukacita luar biasa. Jadi apa yang kita buat di dunia hari-hari ini, hal-hal rohani, itu tujuannya adalah nanti di surga. Jadi kita semua ini tidak berhenti memuji Tuhan ketika kita mati. Tapi ketika kita nanti ada di surga bersama dengan Tuhan, salah satu hal yang dilakukan oleh orang benar dari 3 hal adalah beribadah kepada Tuhan itu siang dan malam. Nah, kalau saya dan saudara di dunia aja bosan ibadah, maka saya dan saudara adalah orang-orang yang mungkin nanti tidak cocok ada di surga. Karena di surga itu ibadah siang dan malam. Tapi puji Tuhan, saudara ibadah tadi semangatnya luar biasa. Dan saya percaya orang yang ada di surga nanti bersama dengan Tuhan, dia akan terus bersukacita karena bertemu dengan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bahkan kita hidup sampai selama-lamanya. Itu menjadi fokus dari kehidupan saya dan saudara. Saya melayani Tuhan hari ini tidak pandang kiri kanan, ya. Tidak melihat tantangan ataupun proses ataupun apapun juga. Saya selalu mengarahkan mata dan pikiran saya, hati saya kepada Tuhan yang ada di surga. Karena saya tahu ketika melayani dengan sebaik mungkin, cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengiring Tuhan dengan serius, kita mati saudara, surga menjadi bagian saya dan saudara. Amin ya. Makanya iring Tuhan jangan lihat kiri kanan, tapi fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena surga bukan 2 in 1. Jadi kalau satu selamat, nanti dia bawa yang satu. Tidak. Surga itu keselamatannya masing-masing. Jadi suami akan masuk surga sendiri kalau istri tidak bertobat. Istri akan masuk surga sendiri kalau suami tidak bertobat. Anak-anak akan masuk surga sendiri kalau orang tua tidak bertobat. Tapi kalau seisi rumah itu bertobat, maka semuanya akan ada di surga. Amin. Siapa yang mau dia dan seisi rumahnya ada di surga, saudara-saudara. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita buka kitab kita, Injil Yohanes pasalnya yang ke-5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan bicara tentang yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil bagi Allah. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jarang-jarang lakukan ini, tapi kali ini saya minta kita semua bangkit berdiri dan kita akan baca firman Tuhan bergantian. Yang laki-laki baca ayat yang pertama dan yang perempuan baca ayatnya yang kedua. Nanti sama-sama laki-laki dan perempuan baca ayat berapa saudara-saudara? Ayat 11. Semua lagi fokus? Oke. Baik, yang pria mari kita mulai. 1, 2, 3. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Perempuan atau wanita ayat 2 mulai. Yerusalem dekat pintu gerbang berbahas ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Saat sewaktu-waktu mereka Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilangmu dan jalanlah. Dan pada saat itu
kepadanya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang yang berkata kepada orang masing-masing itu, hari ini hari Sabat, dan tidak boleh kau mengikuti kamu. Sama-sama, akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tepuk tangan untuk firman Tuhan, saudara-saudara. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Alkitab mencatat bahwa ketika Yesus selesai menyembuhkan mujizat yang kedua yang ada di provinsi Galilea, yakni Kapernaum, maka Tuhan Yesus berangkat ke daerah Yerusalem. Karena pada waktu itu ada satu hari raya yang semua orang-orang Yahudi harus pergi untuk merayakannya. Hari raya itu adalah hari raya Paskah. Orang Yahudi, saudara, mereka harus hadir di 3 hari raya yang penting. Yang pertama Pentakosta, yang kedua adalah Pondok Daud, dan yang ketiga adalah Paskah. Dan kemungkinan besar Yesus hadir dalam teks ini adalah hari raya Paskah. Yesus hadir ternyata bukan sekedar mau merayakan Paskah, tetapi Yesus ingin melakukan perbuatan yang hebat kepada satu orang lumpuh yang sudah 38 tahun tidak kunjung-kunjung mengalami kesembuhan. Ini sebuah penderitaan. Kenapa? Karena sakitnya bukan 1-2 tahun, tapi sakitnya, saudara-saudara, 38 tahun. Saya dan saudara kalau sakit 3-4 tahun saja, rasa-rasanya kita berkata lebih baik mati saja daripada menderita. Nah, orang ini, saudara, dia sangat menderita. Kenapa? Karena 38 tahun dia terus ada dalam keadaannya. Dia dibaringkan, saudara-saudara, di satu tempat yang harusnya tempat itu bisa membuat dia disembuhkan pada saat itu. Tetapi Alkitab berkata, ketika Yesus ada di tempat itu, dia pun juga tidak kunjung mendapatkan kesembuhan. Nah, dari judul, saudara, saya akan bagi 3 poin penting untuk menjelaskan pendahuluan atau latar belakang firman ini. Saudara, kalau lihat judulnya, kata yang pertama di situ ada penyembuhan, kata yang kedua di situ adalah hari Sabat, dan kata yang ketiga di situ adalah kolam Bethesda. Saudara-saudara, saya akan mulai dari bawah atau dari kolam Bethesda, kemudian hari Sabat, barulah kepada penyembuhan. Mari saudara simak apa yang saya akan sampaikan. Yang pertama, saudara-saudara, kolam Bethesda itu adalah satu kolam yang ada di dekat Bait Allah. Di dekat Bait Allah bukan hanya ada kolam Bethesda, tapi juga, saudara-saudara, ada kolam Siloam, ada juga kolamnya Herodes, dan juga ada begitu banyak kolam-kolam yang ada di luar tembok Bait Allah pada waktu itu. Tetapi, saudara-saudara, kolam yang tempat di mana orang-orang sakit itu dibaringkan adalah kolam Bethesda. Mengapa mereka membaringkan orang sakit di tempat itu yang bernama kolam Bethesda? Karena kolam Bethesda artinya rumah belas kasihan. Berarti orang yang ada di tempat itu adalah orang yang sungguh-sungguh butuh belas kasihan. Belas kasihan dari siapa, saudara-saudara? Tentunya belas kasihan dari Tuhan. Karena Tuhan yang akan utus seorang malaikat, kemudian dia turun untuk menggoncangkan air itu. Dan sesudah air itu digoncangkan, maka siapa yang masuk terlebih dahulu ke dalam kolam itu, maka dialah yang akan sembuh. Tapi kenyataannya, Alkitab berkata, di situ ada sejumlah besar orang. Berarti semuanya saling rebutan untuk masuk ke dalam kolam Bethesda. Betul atau tidak, saudara-saudara? Ini sama seperti kita yang antri sembako. Siapa cepat dia dapat. Betul atau tidak, saudara-saudara? Walaupun kita orang Kristen, mungkin sesama jemaat anggota gereja, tapi kalau yang namanya membutuhkan sesuatu dan itu berebutan, maka tidak peduli lagi. Kita mau satu jemaat ke, mau satu RT ke,
mau keluarga marganya sama itu nggak ada urusan. Kenapa? Karena kita ingin dapat terlebih dahulu. Betul? Nah, mereka pun juga di situ ada orang-orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Jadi ketika malaikat itu turun, setelah air itu digoncang, maka siapa yang cepat masuk, dialah yang akan disembuhkan. Sama seperti kita juga yang antri minyak tanah. Tidak peduli keluarga jemaat sama siapa duluan, dia yang dapat. Nah, nama dari kolam Bethesda tidak cocok dengan faktanya. Kenapa? Karena orang-orang di situ tidak punya belas kasihan antara satu dengan yang lain. Kasihan yang lumpuh, kenapa? Dia punya mata, dia punya telinga, tapi kakinya kalah cepat. Jadi ada orang buta ketika lihat malaikat turun, maka dia langsung yang namanya lompat terlebih dahulu. Akhirnya dia sembuh. Kalau orang timpang atau kakinya panjang sebelah atau tidak sama panjangnya, ketika dia lihat malaikat turun menggoncangkan air itu, maka dia langsung terlebih dahulu. Kenapa? Karena kakinya lebih cepat. Nah, orang yang lumpuh ini tidak bisa. Kenapa? Karena dia selalu terlambat untuk masuk ke dalam kolam Bethesda. Nah, ini satu kesusahan yang dialami oleh orang yang lumpuh 38 tahun. Namanya adalah rumah belas kasihan. Tapi justru kenyataannya tidak ada belas kasihan di tempat tersebut. Itulah latar belakang yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, adalah hari Sabat. Nah, hari Sabat ini adalah hari yang ditetapkan oleh Tuhan untuk saya dan saudara mengingat dan menguduskannya. Kalau kita belajar latar belakang hari Sabat, Tuhan selesai menciptakan langit dan bumi dan manusia itu hari yang ke-6. Dan hari yang ke-7 itu Allah berhenti dari semua karyanya, dan Allah itu beristirahat dan menikmati semua yang Dia ciptakan. Allah istirahat bukan karena Allah capek, tidak. Allah istirahat karena Allah mau memberikan teladan contoh perintah kepada kita, bahwa kita pun juga hari Sabat adalah hari di mana kita harus mengingat dan menguduskannya. Itu hukumnya Tuhan. Tetapi ketika muncul ahli Taurat, orang Farisi, mereka ini menambah-nambahi. Sehingga walaupun ada orang yang sakit, orang yang menderita, tapi kalau itu tepat hari Sabat, maka tidak ada pertolongan untuk mereka. Nah, ini sebuah kesusahan yang dihadapi oleh orang-orang yang bermasalah. Tidak heran Yesus pernah berkata bahwa kalau engkau punya seekor domba, tiba-tiba domba itu masuk ke dalam sumur atau lubang, apakah engkau tidak pergi mengambilnya atau engkau membiarkannya? Saudara-saudara, ternyata hari Sabat ini menjadi penghalang untuk orang yang lumpuh 38 tahun. Tidak heran kita baca tadi ayatnya yang ke-9. Hari itu adalah hari Sabat. Sehingga mereka memprotes apa yang terjadi. Yakni orang yang lumpuh 38 tahun itu, dia mengangkat tilangnya. Ini sebuah penghalang, saudara, selama 38 tahun. Orang ini sangat-sangat menderita. Dan yang ketiga, saudara, adalah penyembuhan. Nah, menurut tradisi Yahudi, ternyata orang yang disembuhkan adalah orang yang harus melompat terlebih dahulu ke dalam goncangan air kolam Bethesda. Jadi cara penyembuhannya sangat unik. Kira-kira saya dan saudara kalau bertemu dengan pola penyembuhan model begini, saudara pilih mau atau tidak mau? Saya yakin saya dan saudara akan memilih mending kita ikut pengobatan yang lain aja deh. Kenapa? Karena kita kan saling berebut untuk masuk ke dalam air kolam Bethesda. Jadi siapa yang cepat, dialah yang akan masuk. Dan Alkitab berkata, apapun penyakitnya,
Tapi kalau siapa yang terlebih dahulu masuk ke dalam air kolam Bethesda, maka dialah yang akan disembuhkan. Ternyata air kolam Bethesda, saudara, menjanjikan mujizat atau kesembuhan. Tapi kenyataannya 38 tahun orang lumpuh ini tidak mengalami kesembuhan. Saudara, saya mau berkata kepada kita, mungkin keadaan kita sama seperti orang ini. Mungkin tidak 38 tahun, tapi saya percaya pergumulan kita berbeda-beda, hitungannya berbeda-beda. Tapi saya mau berkata kepada kita, apa yang mustahil bagi manusia itu menjadi tidak mustahil bagi Allah. Amin. Sebab Yesus sudah tahu apa yang akan dia lakukan ketika dia ada di Yerusalem merayakan hari raya Paskah pada waktu itu. Saudara, Yesus tidak pernah berjalan tanpa tahu apa yang dia akan berbuat. Dia selalu berjalan dalam agendanya Allah. Sehingga Alkitab mencatat ketika Yesus berjumpa dengan orang itu sudah 38 tahun dibaringkan di dalam kolam Bethesda. Sedangkan usia Yesus pada waktu itu kurang lebih baru 30 tahun karena dia baru memulai pelayanannya pada waktu itu. Jadi kesimpulannya, orang ini sakit lebih lama daripada usianya Tuhan Yesus. Berat atau tidak, saudara? Berat. Saya percaya berat. Tapi saya mau katakan, yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Allah. Dia kalah cepat. Waktu dia mau lompat, saudara-saudara, tidak ada yang mau tolong dia. Jadi ini kendala yang sangat luar biasa. Mau sembuh, tapi harus cepat duluan masuk ke dalam kolam tersebut. Dan mau sembuh, tidak ada kawan yang tolong dia. Bisa saja, saudara-saudara, kesimpulannya orang ini, dia mungkin sakit paling lama di tempat itu. Mungkin saja. Tetapi ketika Yesus hadir di situ, saudara-saudara, ada perkara yang baru yang Tuhan kerjakan bagi hidup orang ini. Yesus bukan lagi untuk melakukan dia, saudara-saudara. Orang ini mengalami kesembuhan, pakai tunggu malaikat itu turun, goncang itu air kolam Bethesda baru sembuh. Tapi Yesus itu yang punya kuasa, dia langsung menyembuhkan orang lumpuh ini. Dia tidak pernah sangka bahwa Tuhan itu akan menyembuhkan dia. Tetapi kita belajar di sini bahwa waktu Tuhan, saudara-saudara, itu selalu tepat untuk menolong saya dan saudara. Selalu tepat. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, tidak pernah terlambat. Tuhan akan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Dia berpikir bahwa tidak ada orang lagi yang akan menolong dia. Tapi ternyata Yesus hadir di tempat itu. Yesus sudah tahu sekian tahun orang itu ada di tempat itu. Karena Yesus setiap tahun pasti merayakan hari raya Paskah. Sehingga ketika dia ada di bait Allah, dia tahu bahwa ada orang-orang sakit yang dibaringkan di kolam Bethesda pada waktu itu. Berarti, saudara-saudara, kehadiran Tuhan di Yerusalem pada saat itu membawa satu mujizat yang luar biasa bagi orang yang sakit paling lama pada saat itu, 38 tahun. Kalau malam hari ini ada di antara kita yang mungkin bergumul bertahun-tahun dan tidak kunjung-kunjung mendapatkan pertolongan, lewat firman Tuhan ini saya mau berkata, Allah akan menolong saya dan saudara dalam pergumulan kita. Tuhan selalu hadir tepat pada waktunya. Saya beriman sampai hari ini. Saya jadi pendeta sudah 8 tahun pimpin gereja. Terlalu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan.
Saya tidak mau ragu, tidak mau yang namanya panas dingin melayani Tuhan, karena saya percaya Allah kalau tolong kita saudara-saudara itu seperti bermimpi. Tiba-tiba saya dan saudara mendapatkan apa yang kita perlukan. Karena Allah berkata bahwa mintalah, carilah, ketuklah. Berarti ketika kita minta, maka bukan 1-2 kali, minta terus. Ketika kita yang namanya cari, bukan cari 1-2 kali, tapi cari terus. Ketika kita ketuk pintu saudara-saudara, maka bukan cuma ketuk 1-2 kali, tapi Tuhan mau berulang-ulang. Kemarin saya WA sama satu orang kenalan saya bilang bantu saya bangun gereja nanti. Dia bilang siap Pak Andre, nanti saya bantu Pak Andre sekian puluh juta bangun gereja. Saudara lihat, gereja belum ada, tanah belum ada, orang udah janji berkati KPC. Makanya kalau saudara iring Tuhan imanmu Thomas, saudara gak akan lihat mujizat. Kalau iring Tuhan harus beriman kepada Tuhan. Tuhan yang punya pelayanan, Tuhan yang akan sanggup menolong saya dan saudara. Kalau saudara bergumul selama ini, mungkin engkau anak muda, keluargamu susah, orang tuamu susah, dan saudara kuliah hari-hari ini, saudara ingin punya masa depan yang terbaik, percaya Allah akan tolong saudara tepat pada waktunya. Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong saya dan saudara. Walaupun manusia tidak peduli, walaupun kita kalah cepat, tapi percayalah ada satu pribadi yang punya tangan yang akan diulurkannya kepada saya dan saudara. Amin. Beri tepuk tangan kepada Tuhan saudara-saudara. Dan akhirnya Alkitab mencatat saudara, apa yang mustahil bagi manusia, bagi orang lumpuh ini, menjadi tidak mustahil bagi Allah. Alkitab mencatat dia langsung disembuhkan oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Yesus cuma berkata, maukah engkau sembuh? Saudara lihat cara Tuhan tuh. Tuhan kalau selalu ketemu orang, dia selalu tanya, maukah engkau? Maukah engkau? Maka orang lumpuh ini berkata, Tuhan, sudah 38 tahun aku ada di tempat ini. Tidak ada satu orang pun yang peduli dengan saya. Tapi Yesus berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia tidak perlu lagi tunggu-tunggu goncangan air kolam Bethesda. Tapi dengan perkataan Yesus yang penuh dengan kuasa, detik itu pun juga dia disembuhkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Berarti kalau Tuhan mau pulihkan hidup kita, mudah saja ya. Betul atau tidak? Seperti membalikan telapak tangan. Betul? Coba semua balik telapak tangan. 1, 2, 3. Ya kalau yang instruksi nggak bisa balik ya. Semua sehat di sini kan? Gampang kan? Gampang. Tuhan kalau merubah nasib seseorang 1 hari langsung berubah. Tuhan kalau membuat saya dan saudara jadi orang sukses dalam 1 hari, jadi orang sukses. Tuhan kalau merubah kita jadi orang kaya, makmur saudara, prosper, berlimpah dalam 1 hari, Tuhan bisa ubah. Kenapa? Karena Dia Maha Kuasa. Berarti Dia Allah yang tahu akan pergumulan kita. Orang ini tidak repot-repot lagi tunggu goncangan air kolam Bethesda, tapi dia berjumpa dengan sang pribadi yang mengutus malaikat untuk menggoncangkan air kolam Bethesda. Malaikat hanya utusan, tapi Kristus adalah Tuhan dan Allah. Amin. Berarti yang datang ini adalah sumber. Malam ini yang hadir ibadah dengan kita di tempat ini, sumber saudara-saudara. Berhenti mengandalkan manusia, berhenti bersungut-sungut dalam keadaan kita, berhenti protes dengan Tuhan. Sebab kalau Allah mau pulihkan kita saudara, dalam 1 malam ini keadaan kita akan berubah. Amin. Itu luar biasa. Dan akhirnya saudara-saudara, orang-orang memprotes karena
dia disembuhkan pada hari Sabat, bahkan dia mengangkat kasurnya pada hari Sabat. Tetapi mujizat ini saudara punya tujuan yang luar biasa. Nah, kita akan sampai di bagian yang kedua saudara-saudara, yakni apa tujuan Tuhan mengadakan mujizat bagi orang yang lumpuh 38 tahun ini. Saya catat yang pertama adalah, saudara lihat ayat 6 sampai 9. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Yohanes 5 ayat 6 sampai 9. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, tujuan yang pertama adalah Yesus mau menunjukkan kepada orang lumpuh 38 tahun ini bahwa dia adalah pribadi yang sangat peduli dan mengerti keadaan orang lumpuh ini. Ada begitu banyak orang yang tidak peduli dengan dia, termasuk keluarganya sendiri tidak bisa tolong dia. Kenapa? Ya karena dia harus kumpul dengan orang-orang sakit yang ada di kolam Bethesda. Tidak ada orang yang peduli dengan dia, ternyata ada satu orang yang peduli dengan dia. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita bergumul, saya dan saudara belum dapat mujizat, itu cara Tuhan. Supaya Tuhan mau menunjukkan bahwa di dunia ini pribadi yang paling peduli namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Alkitab selalu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bahkan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mujizat ini Tuhan kerjakan tujuannya apa? Yakni supaya orang ini tahu bahwa masih ada satu pribadi yang paling peduli dan paling mengerti. Saya ingat pencipta lagu Allah Mengerti Allah Peduli, Pak Jonathan Prawira. Dia cipta lagu ini saudara tahun 90 kira-kira. Waktu dia buat lagu ini saudara, lagunya tidak tenar, tidak hits. Gereja-gereja tidak pernah nyanyikan. Padahal tahun 90 itu lagu-lagu rohani saudara sudah sangat populer. Ada Pak Niko, ada GMB, ada VOG. Saudara anak kemarin saudara tidak tahu, itu angkatan saya tuh waktu main musik awal-awal. Nah, waktu dia buat lagu ini saudara bagus sekali, tapi tidak pernah dinyanyikan oleh orang-orang di gereja-gereja. Tapi satu ketika saudara, Jonathan Prawira ini langsung jadi orang kaya. Bagaimana caranya? Tahun 98 ada gejolak di Indonesia, yakni Presiden Soeharto dilengsarkan dari jabatannya. Ada yang sudah lahir? Atau ada yang lahir di bawah 98 atau di atas? 99 berarti saudara belum lahir. Semua sudah lahir ya? Berarti saudara kaum apa? Milenial atau gengsi atau generasi apa? Saudara tahu, ketika orang-orang Kristen di Jakarta dan di Indonesia menghadapi gejolak ini, khususnya saudara-saudara kita yang dari suku Chinese atau Tionghoa, mereka itu di semua tempat saudara, mereka itu dijarah saudara. Bahkan rumah mereka itu saudara harus dikosongkan. Kenapa? Kalau tidak dibakar hidup-hidup mereka. Ternyata dalam situasi ini tidak kebetulan. Jonathan Prawira saudara, lagunya yang sudah direkam tahun 90 itu meledak tahun 98-99. Dan tahukah saudara dan saya, itu lagu dia saudara meledak saudara, itu sekian juta kopi. Bukan zaman sekarang yang orang beli lagu ya langsung bajak-bajak aja, zaman itu tidak ada. Orang beli saudara itu asli. Dan dalam satu hari saudara, Jonathan Prawira jadi pencipta lagu yang paling populer di Indonesia. Lagu dia Allah mengerti, Allah peduli. Apa saudara? Segala. Kenapa itu lagu hits? Karena lagu itu akan dinyanyikan oleh orang yang ada dalam apa? Pergumulan. Betul?
orang senang tidak mungkin lagu ini dia nyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, betul kan? Tapi kalau orang susah, saya yakin lagu ini saudara menemani hari-harinya. Kenapa? Allah mengerti, Allah peduli. Dan sejak hari itu, semua artis rohani yang ada di Indonesia, kalau mau rekaman album, selalu beli lagu di Pak Jonathan Prawira. Dari orang biasa saudara, tapi dalam satu hari Tuhan angkat jadi orang diberkati oleh Tuhan. Berarti Allah yang paling peduli dengan kita. Ada amin? Allah yang paling mengerti keadaan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini, kalau hari ini engkau bergumul tentang anak-anakmu dan mungkin engkau ragu bahwa mereka, mungkinkah mereka punya masa depan yang terbaik, percayalah Allah yang paling mengerti dan peduli keadaan bapak, ibu, dan saudara-saudara. Dia paling mengerti. Ketika ada banyak orang tua merasa khawatir, takut, bahkan tidak lagi mau iring Tuhan, saya dan saudara tetap cinta Tuhan dan iring Tuhan. Tidak boleh sedikit pun bergeser dari kebenarannya Allah. Karena Allah dan saya dan saudara-saudara itu adalah Allah yang benar-benar peduli dan mengerti dengan keadaan kita. Dia tidak akan pernah biarkan kita saudara menderita seorang diri, bahkan bergumul seorang diri. Tidak akan pernah. Tapi dia selalu menolong saya dan saudara karena dia sangat peduli dengan kita. Anak-anak muda yang bergumul tentang masa depanmu, saudara tidak tahu apa yang terjadi. Saudara lagi kuliah enak-enak, orang bilang, lu kuliah lu mau jadi apa? Nanti lu pengangguran, sama aja. Mending kayak saya tidak kuliah, langsung buka kios saja. Loh, saudara harus berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi di depan saya, tapi yang saya imani, masa depanku sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Tuhan janji masa depan yang terbaik untuk anak-anak Tuhan. Makanya saya dan saudara ketika hari ini bergumul, coba saudara masuk kamar, saudara duduk menyembah. Dan coba saudara ingat kebaikan-kebaikan Tuhan di tahun-tahun yang lalu. Kalau Allah pernah peduli dengan saya dan saudara di tahun-tahun yang lalu, kalau Allah pernah mengerti keadaan kita di tahun-tahun yang lalu, maka hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, Allah pun juga akan tetap mengerti dan peduli dengan keadaan kita. Amin. Jadi cinta Tuhan harus mati-matian. Keadaan kita tidak sama seperti orang ini, tapi kita belajar bahwa Tuhan mengadakan mujizat ada tujuannya. Yang pertama, Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia adalah sahabat yang paling mengerti dan peduli. Saudara mungkin sebagai manusia punya sahabat yang dekat. Tapi ingat, ketika dalam keadaan susah, tidak selalu Dia ada bersama dengan saya dan saudara. Tapi Tuhan selalu ada bersama dengan saya dan saudara. Tidak sekalipun Tuhan meninggalkan saya dan saudara. Makanya ketika ada dalam pergumulan, saudara harus curhat di Tuhan yang paling pertama. Curhat di siapa saudara? Jangan saudara curhat di WA. Jangan curhat di Facebook. Jangan curhat di Instagram. Jangan curhat lagi di TikTok. Kenapa? Karena Tuhan tidak main media sosial. Loh iya dong. Betul? Itu produk manusia. Allah berikan kepintaran kepada manusia untuk menciptakan hal-hal itu. Tapi ketika kita dalam pergumulan, saudara-saudara, masuk kamar, menyembah dan sharing sama Allah, sharing sama Tuhan. Saya belajar ketika saya mengandalkan kekuatan, tidak jadi apa-apa. Tapi ketika belajar mengandalkan Tuhan, pintu-pintu berkat saudara Tuhan bukakan. Jadi mulai malam ini kalau saudara ada pergumulan, sadarlah dan yakinlah ada satu pribadi yang paling peduli, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia hanya sejauh doa saya dan saudara. Dia melakukan mujizat supaya orang ini tahu bahwa keluarganya sendiri
tidak semengerti dan sepeduli Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita lihat ayat 14 sampai ayat 15. Alkitab berkata, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang apa? Lebih buruk. Ternyata orang ini sakit, kesimpulannya karena apa, saudara? Dosa. Berarti tangan Tuhan, saudara-saudara, itu akan diulurkan kepada orang-orang yang mengalami mujizat, dan tujuannya adalah supaya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Jadi ada orang yang sakit itu latar belakangnya beda-beda. Ada yang sakit karena makan daging tiap hari non-stop. Ya, satu kali makan daging 1 kilo, 2 kilo tiap hari. Udah makan tidak pernah olahraga, makan terus. Udah makan lagi minum yang manis-manis, yang enak-enak, yang bersoda. Saya ambil keputusan, mulai 2 minggu yang lalu saya tidak mau minum minuman soda lagi. Karena waktu saya baca di Google, berbahaya, saudara. Itu ginjal bisa hancur dan bisa cuci darah. Wih, saya tidak mau, saya doa sama Tuhan. Tahu saudara, saya doa sama Tuhan, saya minta Tuhan saya umur 80 baru mati. Itu saya doa dari Tuhan tiap hari. Mama Yolan tidak tahu saya berdoa begitu tuh. Jadi siapa yang mau panggil duluan ya Tuhan panggil, tapi saya mau 80 baru mati. Jadi mulai 2 minggu yang lalu saya berhenti minum minuman manis dan soda, kecuali kopi dan teh. Minuman-minuman yang dijual di supermarket yang berlabel, saya tidak mau sentuh lagi. Kecuali minum larutan cap kaki 3 itu saya minum, supaya tidak panas dalam, saudara-saudara. Nah, kembali kepada firman Tuhan, saudara. Ada orang yang sakit karena salah makan dan minum. Sakit, ya. Jadi saudara, ketika sakit, nah, saudara jangan doa-doa tengking setan terus. Coba saudara cek, kira-kira saya sakit ini gara-gara apa? Loh iya, ada pendeta makan daging sei 1 kali makan 3 kilo, langsung stroke mati. Karena dia bilang darah Yesus lebih tinggi dari darah saya. Yo iya, memang darah Yesus lebih tinggi. Langsung mati. Iya, ada pendeta saudara pulang pelayanan lapar, pingin makan sate kambing, habis makan udah kenyang, lewat orang jual durian, saudara, makan durian, habis makan pulang langsung mati di atas mobil. Ada juga yang sakit, saudara, itu karena apa? Serangan iblis atau kuasa jahat. Jadi kita mau percaya atau tidak percaya, iblis itu akan menghantam orang-orang yang tidak ada Roh Kudus, tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Orang yang ada Tuhan, santet, suami, sihir tidak akan masuk dalam dirinya. Tidak ada. Makanya kalau ada yang suami, santet, tanya dia, lu mau lawan beta? Mari. Lo iya. Saya ini paling tidak takut dengan orang begitu. Justru saya nantang balik, kalau berani kita lawan. Saya pakai nama Yesus, lu pakai nama iblis, siapa yang menang? Sakit karena apa? Kuasa kegelapan. Tapi ternyata ada orang yang sakit karena apa? DOSA. Berarti orang yang sakit karena dosa, saudara-saudara, ketika dia disembuhkan oleh Tuhan, tujuannya supaya apa? Bertobat dari dosa-dosanya. Alkitab mencatat Raja Daud itu pernah dihukum oleh Tuhan ketika dia berbuat dosa, sehingga dia sakit, dia berdoa supaya kesembuhan Tuhan berikan kepada dia. Bahkan saudara-saudara, Mazmur 107 ayat 17, mari kita perhatikan firman Tuhan. Alkitab berkata, Mazmur 107 ayat 17, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang apa? Berdosa.
berdosa oleh sebab kesalahan mereka. Jadi saudara, kalau doakan orang sakit, kita yang khususnya hamba-hamba Tuhan ya, calon-calon pendeta, penginjil, pengajar ya, majelis, pengurus di gereja, kalau pergi doakan orang, kalau Roh Kudus bicara kepada saudara untuk tanya dia, maka tanya dulu dia, Bapak Ibu sakit gara-gara apa? Jangan langsung saudara doa dan main tengking-tengking, tidak boleh. Karena ada orang yang sakit gara-gara apa? Dosa. Mungkin dia korupsi, makanya Tuhan pukul dia. Kerja gaji udah cukup, masih aja pencuri. Tuhan pukul. Mungkin dia itu sudah menikah, punya istri, tapi tidak puas dengan istri, akhirnya apa? Main perempuan. Akhirnya apa? Sakit. Mungkin dulu dia cinta Tuhan, dia sehat, tapi ketika dia dapat berkat, saudara-saudara, dia pakai itu berkat, saudara, bukan lagi memuliakan Tuhan, tapi meninggikan dirinya. Tuhan hantam. Jadi orang sakit tidak selalu karena makan atau karena minum, tidak sakit karena selalu mungkin dia itu karena santet, sihir atau selangit, tapi mungkin dia sakit karena Tuhan yang sengaja pukul dia supaya dia itu sakit. Dan tujuan melakukan mujizat Tuhan kerjakan adalah supaya orang ini, saudara-saudara, bertobat dari dosanya. Berarti Tuhan sayang orang ini. Amin. Kalau ada orang yang sakit dan tidak mati dan bertobat, berarti dia dapat anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau ada orang sakit dan tiba-tiba saudara hampir mati, tapi Tuhan sembuhkan dia, berarti itu mujizat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia dapat anugerah kedua kali untuk bisa hidup kembali, sehat kembali, dan bertobat, cinta Tuhan mati-matian. Jadi Allah kalau bikin sesuatu selalu punya tujuan. Ada amin? Kalau hari ini saya dan saudara bergumul dengan dosa-dosa favorit kita, kalau ada saudara-saudara yang mungkin hari ini suka melakukan dosa-dosa dan saudara senangi, saudara harus berhenti malam hari ini. Stop malam hari ini. Paulus berkata dalam salah satu surat yang dia kirim kepada jemaat-jemaat yang dia pimpin, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Bukan pingsankan, tapi apa saudara? Matikan. Kalau dia pingsan, dia bisa apa? Sadar kembali. Tapi kalau mati saudara, berarti is dead. Selesai. Jadi kita ini saudara-saudara, coba cek diri kita. Atau mungkin kalau hari ini Tuhan tidak tolong kita, Alkitab berkata, seperti pujian tadi kita nyanyikan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi penghalang bagi saya dan saudara adalah apa saudara? DOSA. Itu sebabnya kalau ada dosa dalam kehidupan kita, bereskan. Karena Tuhan mau memberkati orang-orang yang hidupnya dibereskan oleh Tuhan. Kalau ada dosa di situ, Tuhan tidak akan pernah berkenan. Tapi ketika di situ ada kebenaran, maka Tuhan akan berkenan dan Tuhan akan melakukan keajaiban-keajaiban. Sehingga ayat 15 berkata, firman Tuhan berkata, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang apa? Telah menyembuhkan dia. Kesaksiannya saat itu membuktikan bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Dari sini saya kasih poin yang ketiga. Tujuan Tuhan menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun ini adalah karena Yesus mau menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah. Perhatikan ayatnya yang ke-17 di situ. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun apa? Bekerja juga. Ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan
Allah. Saudara, hari ini ada banyak orang yang ragu, bahkan tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tadi siang sebelum saya doa untuk buka puasa, saya coba live TikTok 1 jam. Saudara tahu, yang ikuti saya di TikTok tuh rata-rata bukan orang Kristen. Agama-agama seberang. Dan waktu saya live, saudara, pertanyaan itu, saudara, banjir, banyak sekali. Mereka bilang, masa Tuhan dibunuh oleh manusia? Masa Tuhan kau tidak bisa menyelamatkan dirinya ketika dia disalib? Masa Tuhan kau dilahirkan dari seorang perempuan yang bernama Maryam? Pertanyaannya banyak sekali. Saya jawab dengan singkat. Tolong buktikan kepada saya satu dalil. Siapa orang yang disebut nabi, imam, dan rasul yang punya hari kebangkitan? Coba tolong sebutkan. Tidak ada. Makanya nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, imam boleh banyak, tapi Tuhan dan Allah dan Juru Selamat hanya satu, Yesus Kristus. Amin. Mereka berkata, masa kok Yesus itu jadi manusia? Saya berkata lagi, di mana ada pernah dicatat ada seorang yang sebelum Yesus dan sesudah Yesus itu yang ada pernah bersama dengan Allah di sorga? Coba tolong tunjukkan. Tidak ada yang pernah bersama dengan Allah di sorga, dan dia adalah Alfa dan Omega. Bahkan ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia naik ke sorga, itu hanyalah Yesus Kristus. Makanya Petrus berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang mampu untuk menyembuhkan, hanya nama Yesus Kristus. Allah menyembuhkan orang ini supaya membuktikan bahwa dia pun juga adalah Tuhan dan Allah. Jadi kalau ada di antara kita yang masih ragu tentang Tuhan, malam hari ini ada satu pesan terakhir untuk saya dan saudara. Orang ini disembuhkan, saudara, tujuannya supaya dia percaya dan banyak orang percaya bahwa Yesus bukan hanya sekedar utusan, tapi dia sendiri adalah Mesias, Tuhan dan Allah tersebut. Manusia bisa menyembuhkan kita, tapi ingat, kesembuhan dari manusia hanya bersifat jasmani atau tubuh saja. Tapi kalau Allah yang menyembuhkan kita, 3 aspek kita dipulihkan: tubuh, jiwa, dan apalagi saudara, roh kita. Makanya ketika orang ini sembuh, saudara-saudara, kita melihat bahwa dia bersuka cita, dia bersaksi bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Jadi dukun bisa menyembuhkan. Siapa bilang dukun tidak bisa menyembuhkan? Bisa. Saudara yang cari jodoh, siapa bilang dukun tidak bisa kasih saudara opo-opo atau kisi-kisi untuk temukan saudara penjodoh? Bisa. Tapi ingat, semua yang dilakukan oleh manusia hanya bisa sampai di tubuh saya dan saudara. Tidak akan pernah sampai di jiwa kita dan roh kita. Tapi kalau Allah yang melakukan, saudara-saudara, itu komplit untuk saya dan saudara. Tubuh kita dipulihkan, jiwa kita dipulihkan, roh kita dipulihkan. Kalau ada orang yang berkata Yesus bukan Tuhan, saudara tanya, terus menurut Tuhan itu siapa? Jelas-jelas Alkitab berkata Yesus itu Tuhan dan Allah. Jangan pernah lepaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tadi malam ada satu orang anak teologi, dia kirim kasih saya satu video. Saya bingung dengan dia. Dia sekolah teologi, tapi kalau minta kerja tugas, saya yang selalu bantu dia. Saya bilang, kamu ini mau jadi pendeta atau tidak? Kerjakan dong. Sedikit-sedikit tanya doktrin ke saya, sedikit-sedikit tanya ke saya. Belajar, gali, beli buku, nonton YouTube, media sosial, baca di Google. Banyak sekali di situ artikel-artikel.
Saudara tahu ada satu hamba Tuhan yang kalau saya sebut saudara kenal pasti. Dia berkata bahwa 3 tahun lagi saudara, itu tidak akan pernah ada lagi yang namanya penuaian lagi. Jadi 3 tahun ini mulai dari hari ini sampai 2025, 26, 27. Setelah nanti 2027, 2028, itu mungkin Tuhan sudah datang. Saudara percaya? Saya tidak percaya. Jangankan 2028, besok Tuhan datang juga bisa. Lu ya dong. Dan ketika saya nonton videonya ada banyak orang berkata, amin, amin, amin. Hari ini ada banyak orang yang jual nama Tuhan. Untuk apa? Perut mereka. Kasihan sekali. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatu. Saudara butuh apa aja minta ke Tuhan, Tuhan akan berikan. Dia menyembuhkan orang ini, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong orang ini. Tapi ketika Yesus hadir saudara-saudara, Yesus menyembuhkan dia. Dan tujuan Allah menyembuhkan dia yang ketiga adalah supaya membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Malam ini ada mujizat bagi saya dan saudara. Saudara yang bergumul akan masa depanmu, percaya 10-20 tahun yang akan datang, saudara akan jadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang mungkin bergumul untuk anak-anakmu, ibu-ibu, bapak-bapak di tempat ini, percaya Tuhan akan berkati keluargamu, generasimu. Yang menjadi bagian kita adalah percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah. Kalau Dia adalah Tuhan dan Allah, maka hanya Dia saja yang layak dipuji dan disembah. Amin. Saudara datang ibadah tadi, nyanyi menyembah, gak usah pusing dengan kiri kanan. Gak usah. Fokus kepada Tuhan. Karena datang ibadah, saudara mau berjumpa dengan Tuhan, bukan manusia. Kalau kita fokus dengan Tuhan, percayalah, saudara akan menikmati Tuhan malam ini dengan luar biasa. Ada amin saudara-saudara? Berarti kesimpulan bagi saya dan saudara, Tuhan sanggup melakukan yang mustahil bagi kita. Bagi dunia mustahil, tapi bagi Allah tidak mustahil. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari bangkit berdiri saudara-saudara.